Aye kesengsem, Joey kaget HP-nya ngehang, 5 fakta unik Joey Pelupesi, tipe DMF langka. Sebagai upaya menciptakan sejarah besar yaitu lolos ke Piala Dunia, PSSI seperti yang kita tahu akan melakukan apapun untuk bisa mewujudkannya. Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan, mulai dari dinamika pergantian pelatih sampai masuknya pemain-pemain baru. Kita sudah tahu kalau 3 nama yakni Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupesi sudah fix akan jadi nama yang diupayakan bisa main di bulan Maret. Namun dari semua nama itu jelas sosok Joey Pelupesi mungkin yang tidak banyak orang tahu, sebab selama ini untuk pos gelandang selalu nama Giro yang lebih dibahas. Memang tak sedikit yang menganggap Joey sebagai ban serep, apalagi umurnya sudah 31 tahun sehingga makin banyak yang skeptis. Akan tetapi Joey Pelupesi akan jadi sosok penting di lini tengah timnas Indonesia, dan selayaknya pemain baru kita akan mengulik hal-hal menarik dari mantan pemain FC20 tersebut. Joey Pelupesi sepertinya bakal membuat Tom kesemsem, hal itu lantaran ia bisa jadi tandem yang ideal di timnas Indonesia. Sebelumnya mungkin tidak pernah terpikir kalau Joey akan menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan wajar jika mungkin HP dari Joey langsung ngehang karena saking banyaknya menerima pesan dari fans timnas Indonesia, seperti apa yang sudah terjadi dengan pemain-pemain sebelumnya. Namun di luar itu semua sejatinya kita harus bersyukur bisa memiliki pemain seperti Joey Pelupesi, terlepas dari rasa skeptis yang muncul dari fans lantaran usianya sudah 31 tahun. Namun secara teknis ini pemain mampu menawarkan sesuatu di sektor tengah timnas Indonesia. Untuk saat ini dari daftar gelandang-gelandang yang dimiliki Timas, jujur belum ada yang bisa minimal mendekati level Tom Hey, dan Joey Pelupesi selain jadi kompetitor bisa juga ia akan jadi partner setara bagi Tom Hey, bahkan keduanya bisa saling melengkapi. Jika Pelupesi dikenal sebagai pemain yang memiliki mobilitas tinggi, serta piawai dalam memutus serangan lawan, maka Tom adalah gelandang yang lebih kreatif dengan kemampuan mengatur permainan dari lini tengah. Di musim ini dari total 20 match yang sudah dimainkan oleh Pelupesi mampu mencatatkan akurasi umpan sebesar 85%, dan rata-rata 2,3 tackle per pertandingan, sedangkan Tom Hey yang lebih aktif dalam membangun serangan, memiliki akurasi umpan mencapai 88%, dan rata-rata 1,8 umpan kunci per laga dalam 20 pertandingan bersama Almer City FC musim ini. Dalam hal kontribusi ofensif Tom Hey mampu membuat 24 kreasi peluang sepanjang musim ini. Hal ini unggul jauh dari Pelupesi yang hanya 2 kali, namun dalam aspek bertahan, Pelupesi jelas lebih menonjol dengan rata-rata intercept sebanyak 2,1 per pertandingan, sedangkan Tom Hey mencatat 1,3 intercept. Dari statistik tadi ini membuktikan kalau Joey Pelupesi dan Tom Hey akan menjadi duet sempurna bagi lini tengah timnas Indonesia, apalagi jika semisal formasi yang dipakai adalah 42-31 maka keduanya bisa berkolaborasi mengisi peran sebagai double pivot. Lebih lanjut terkait Joey Pelupesi, setidaknya ada 5 fakta unik yang mungkin akan membuat fans timnas jadi lebih kenal siapa dirinya. Pertama, Joey Pelupesi ini sering banget pindah klub dengan status bebas transfer, di mana karir Joey dimulai dari Akademi FC20. Ia mendapatkan promosi ke tim utama pada tahun 2013, namun tak lama setelah itu ia memilih hengkang ke Heracles Almelo pada tahun 2014 dengan status bebas transfer. Di klub ini ia menghabiskan 1 musim dengan tampil dalam 119 pertandingan,
Dengan mencetak 5 gol serta 6 assist, pada tahun 2018 Joy direkrut oleh klub Inggris Sheffield Wednesday dengan nilai transfer mencapai 8,65 miliar rupiah. Di sana ia bertahan selama 3 musim, sebelum akhirnya kontraknya habis dan bergabung ke klub Turki Giresunspor dengan status bebas transfer. Hanya semusim di Turki Joy akhirnya balik ke Belanda untuk memperkuat FC Groningen di tahun 2022, juga dengan status bebas transfer, dan langsung didapuk jadi kapten tim. Pada Januari tahun 2025 kemarin Joy resmi pindah lagi dengan gratis ke tim Liga 2 Belgia Lommel VC. Kemudian fakta kedua, Joy pernah bikin geger karena pindah ke klub rival sekota, yang mana itu terjadi ketika ia pindah dari VC Twente ke Heracles Almelo dan menjadi bintang di sana. Joy sendiri menceritakan kalau keputusannya saat itu sangatlah tepat, karena di Heracles ia mampu tumbuh dan berkembang serta mendapatkan banyak menit bermain, yang mana itu penting bagi seorang pemain muda ketika itu. Itu adalah masa transisi yang penuh beban. Saya tidak bahagia di VC Twente, tapi di Heracles saya mendapatkan banyak kesempatan untuk menunjukkan diri di Belanda. Hidup adalah tentang melihat peluang dan mengambilnya. Hal itu tentu saja berlaku sama di dunia sepak bola, tegas Joy dikutip dari tubantia.nl. Fakta yang ketiga, sebagai DMF Joy Pelupesi terbilang subur. Pemain berusia 31 tahun itu sudah tampil sebanyak 421 kali sepanjang karirnya di semua kompetisi, dengan catatan 13 gol dan 11 assist. Tentu saja ini adalah hal yang terbilang langka, karena biasanya seorang gelandang bertahan lebih banyak terlibat dalam aspek bertahan. Namun Joy mampu membuktikan jika ia juga cukup bagus ketika dibutuhkan untuk membantu serangan. Yang keempat, Joy rupanya pernah satu tim dengan salah satu asisten pelatih timnas Indonesia sekarang, Denny Lanzat, pada 2012 silam. Ketika itu Denny Lanzat sudah berumur 37 tahun, dan Pelupesi baru berusia 20 tahun. Selain itu mereka juga mempunyai darah keturunan Indonesia dari provinsi yang sama, yakni berasal dari Maluku. Menurut Joy, Denny Lanzat adalah ayah sepak bola baginya, di mana Lanzat banyak memberikan segala yang ia butuhkan sebagai pemain muda ketika itu. Saya memulai debut di FC Twente pada usia 19 tahun, setelah itu saya membela Heracles, Sheffield Wednesday, Giresunspor, dan FC Groningen. Saat saya bermain di FC Twente dia adalah ayah sepak bola saya, kami memiliki ikatan khusus. Saya mendengarkannya dengan seksama, ucap Joy dikutip dari tubantia.nl. Fakta yang kelima, meskipun berposisi sebagai gelandang bertahan, namun dalam permainan Joy bukanlah tipe gelandang yang brak-bruk, macam Gattuso, Casemiro, ataupun Haryono. Meskipun memiliki tubuh yang terbilang kekar, tapi Joy tidak melulu main dengan otot, di mana ia adalah tipe gelandang yang lebih mengutamakan timing dan positioning untuk merebut bola tanpa harus membuat pelanggaran yang berujung kartu. Terbukti sepanjang karirnya ia cuma mengoleksi 33 kartu kuning, serta cuma sekali kena kartu merah, hal yang membuktikan kalau ini pemain adalah tipe pemain yang menggunakan otak ketimbang otot. Selain itu Joy juga bisa bermain sebagai center back jika dibutuhkan. Terlepas dari apapun, semoga saja proses dari 3 pemain baru bisa sukses, karena biar gimana pun keberadaan mereka pasti akan membuat opsi jadi lebih banyak. Bagi tim pelatih dan khusus Pelupesi harusnya sih ini akan jadi kombinasi yang bagus bareng Tom Haye. Walaupun banyak juga yang bilang ini adalah solusi jangka pendek, tapi biar bagaimanapun selama dia perform tidak ada masalah. Ibaratnya sembari nunggu gelandang-gelandang muda yang ada tumbuh dan berkembang, duet Tom Joy inilah yang paling ideal saat ini.